Bu, sekarang kan ada istilah terrible two ya. Mhm mhm. Ketika anak memasuki usia 2 tahun Mhm. jadi sering tantrum karena kurang Iya. bisa meregulasikan emosinya. Iya Nah, iya. ini pertanyaan ibu-ibu di luar sana banyak banget, gimana sih cara menangani anak tantrum? Iya, kan jadi antara apa yang diinginkan sama dia belum bisa sampaikan kan. Iya. Sehingga orang tua juga bingung, "Ya apa?" Gitu kan ya. Mhm. Nah, jadi banyak sebetulnya teori kenapa seseorang jadi tantrum. Tadi salah satunya adalah bahwa dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi belum jelas karena giginya belum lagi lengkap, Mhm. lidahnya masih kaku, vocabulary masih sedikit dan sebagainya ya. Tetapi ada teori tambahan juga tentang, baterai kasih sayangnya, Mmm. baterai kasih sayang. Jadi tadi, waktu saya tadi jelaskan sama Kak Niki kan bahwa otak kita tuh ada listriknya ya. Ya. Nah, sumber listrik itu kita bisa ibaratkan baterai baterai. Nah, di otak ini rupanya ada baterai yang kurang lebih ada di sekitar sinilah ya, tapi agak tengah itu. Mmm. Dia berkaitan lagi dengan sebuah kelenjar yang isinya kelenjar hormon kasih sayang. Oke. Hormon bahagia, hormon menyenangkan, hormon cinta, nah itu. Nah, dia berkaitan gitu. Walaupun nanti kita tidak boleh membayangkan bahwa baterainya kayak baterai yang manusia ya, ini Mhm. hanya sebuah analogi saja. Nah, setiap anak itu ada 5 baterainya. Mungkin Kak Niki pernah dengar ada konsep love languages, Oh ya. ya, bahasa kasih sayang. Nah, itu kaitannya dengan mengisi baterai kasih sayang, gitu. Nah, anak memang di bawah 5 tahun 5 baterai ini harus diisi setiap hari, walaupun bukan 24 jam, karena baterai kita tahu kalau 24 jam diisi juga lumer, Mhm. rusak ya. Nah, apa sih baterai 5 baterai setiap manusia atau setiap anak yang dia bawa, ya, itu ada baterai pujian Kak, Mhm. baterai pelukan, baterai waktu, Ya. waktu berkualitas, baterai pelayanan, dan baterai hadiah. Mhm. Nah, jadi para ilmuwan mengatakan kalau anak bawah 5 tahun ini, dia setiap hari harus diisi 5 baterai ini, ya. Ya dipuji Kak, kan tadi tadi mengisi baterai pujian. Dipeluk, disayang, belai, apalah pokoknya bentuknya touching, itu untuk baterai pelukan atau baterai, touching-nya, physical touch-nya Mhm. gitu. Kemudian dilayani, disuapin Kak, dimandikan, disisir, nah itu baterai pelayanan ya. Mhm. Kemudian baterai, waktu, ditemani makan kah, ditemani main, nah itu waktu, ya. Terus antara baterai hadiah. Hadiah itu nggak mesti harus dibelikan barang-barang mahal. Misalnya, anak-anak misalnya kita bikinkan susu, kita bilang, "Bunda bikin susu buat Kakak," gitu, "buat Abang," itu namanya hadiah gitu. Nah, Oke. itu harus tiap hari diisi diisi. Nah, dikala di balita ini, orang tuanya kurang mengisi 5 baterai ini, maka anak akan terjadi membuat penyimpangan, Mhm. ya. Termasuk salah satunya tantrum tadi gitu, Mmm. tantrum tadi. Karena dia tidak punya baterai sehingga dia membuat, sebuah tindakan yang untuk nge-charge secara cepat gitu, "Wah!" gitu teriak, Mhm. ya. Atau dia membentur-benturkan kepala, itu Ya. berarti kan baterai sentuhannya yang kurang itu. Mmm. Waktu dia teriak, itu baterai pujiannya tuh yang kurang diisi. Mungkin udah beberapa minggu gitu. Itu bukan bukan bulan loh, minggu aja bisa bikin tantrum anak. Mhm. Ya. Kemudian dia, mencubit, seorang anak mencubit orang, itu mungkin baterai, sentuhan fisiknya itu yang kurang, ya. Seorang anak tadi juga misalnya pelit, jadi pelit banget, itu baterai hadiahnya yang kurang. Oke. Ya, seorang anak yang berkata kasar sama orang lain atau sama, neninya kah, atau sama bundanya, itu, baterai pelayanannya yang kurang, Mhm. gitu. Jadi, sekarang teori kan banyak ya. Saya sekarang kalau ditanya ibu-ibu, "Gimana dong Bu Isa supaya anak saya nggak tantrum, supaya anak saya nggak pelit, supaya anak saya juga nggak ngebully orang, supaya anak saya juga nggak mencubit atau menggigit orang?" Itu aja baterainya aja diisi. Pokoknya anak 0 hari sampai 5 tahun, setiap hari 5 baterai itu diisi. Ngecek Mhm. aja, "Tadi udah muji belum ya? Udah meluk belum ya? Oke. Ya, udah aku layanin belum ya? Udah aku kasih temenin minimal 30 menit? Ya main kah? Ya apa aja pokoknya nemenin, ya. Sudah aku kasih hadiah bukan ya? Bikinin susu kah, bikinin bubur kah, bikinin cake kah, atau bawain cake, ini ada cake hadiah Mhm. buat" gitu aja tiap hari. Mhm. Ya sehingga anak-anak ini karena baterainya cukup, ya, dia menjadi anak yang patuh, Mhm. ya. Bunda minta, ya, "Tolong Nak, ya, habis minum gelasnya taruh di sini." Oh dia dengan senang karena baterainya cukup, kan Mmm. gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah 5 tahun ke atas, itu nggak perlu 5 baterai diisi tiap hari. Cuman dari 5 baterai ini, ya setiap orang kan ada, tapi yang beda komposisinya.
Ada anak yang baterai pujian yang baterai pertamanya. Ada anak baterai hadiah yang pertamanya. Mhm. Ada anak baterai sentuhan fisik yang pertama. Ada anak baterai pelayanan yang pertama. Ada anak yang waktu yang pertama. Mhm. Nah, nanti di atas 5 tahun, kita cukup baterai pertama itu, yang kita perhatikan setiap hari. Oke. Ya, sehingga baterai di dalam susunan fisika kalau baterai pertama diisi, baterai lain akan terisi oleh baterai pertama gitu. Oke. Misalnya baterai pertama seorang anak itu pujian, Mhm. maka dia tiap hari harus dipuji, walaupun bukan 24 jam lah, ya. Cuman kadang-kadang ibu kan suka bingung kan, ibu-ibu tuh, apa yang mau dipuji nih anak? Udahlah slorde, udahlah berantakan, udahlah rewel, apa yang mau dipuji kan gitu kan. Padahal cuman puji dia penampilan, puji dia menyelesaikan, merapikan kotak mainan, ya itu udah ngecas banget, ya. Apakah anak ini misalnya, harus, perlu dikasih hadiah? Perlu juga, tapi bukan tiap hari. Karena baterai anak itu ternyata baterai hadiahnya nomor 5. Alias 5 hari sekali Kak, boleh 5 bulan sekali boleh, yang Mhm. penting itu. Mhm. Tapi kalau ada anak yang baterai pertamanya hadiah, itu harus tiap hari ya. Bundanya ngasih sesuatu dengan kalimat, "Hadiah buat Adek," kasih coklat kah, dikasih pita. Mhm. Atau bahkan anak ini yang baterainya hadiah, malah dia duluan yang sering memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Dia Mhm. gambar walaupun misalnya ya dia ya jelek, terus kasih buat Isa kalau panggil Kak Niki apa? Ibu. Ibu, ibu, untuk ibu, buat ibu. Dan hampir setiap hari dia lakukan, ya, Mhm. itu kemungkinan besar dia baterainya hadiah itu. Mhm. Kita oke, kita ambil terus kita bilang, "Terima kasih, bagus Nak." Itu kan pujian kan? Sebetulnya yang dia lihat itu bukan hanya pujiannya, dia mau tahu ditaruh di mana tuh, Mmm. ya, gambar yang saya berikan ke ibu. Mhm. Ada ibu-ibu yang, "Bagus banget Nak, ya oke." Dia taruh gitu, ya, ibunya Mhm. ngerjain ya melanjutkan pekerjaan lainnya. Oh itu marah itu. Baterainya hadiah. Tapi kalau, "Ya Bunda taruh di sini," ada tempat khusus gitu kan misalnya, "Bunda taruh sini ya, supaya gampang ini, ya, terima kasih hadiahnya Adek," gitu. Ada kalimat-kalimat hadiah 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 itu, oh itu ngecas, Mhm. gitu. Jadi ketika ada anak A nih Bu, Mhm tantrum terus sebentar selesai. mhm Anak B tantrum lama-kelamaan nggak selesai-selesai, mhm didiemin nggak diem-diem, mhm bahkan bisa sampai parah jedot-jedotin kepala dan mhm lain-lain. mhm. Itu berarti berhubungan dengan baterainya tadi itu ya? Kalau yang sampai lama jedot-jedotin kepala itu berarti 5 baterai itu kosong. Karena ada ibu kan karena nggak belajar sistematika, Mhm. ya, dia merasa anak yang 2 tahun tadi, "Aku udah puji kok," gitu kan. "Aku udah peluk kok," gitu, ya. "Aku udah layanin kok, udah aku hadiah kok," gitu ya. Tapi dia lupa, nggak ditemenin. Berarti si anak ini ada dari 5 baterai itu, ada 1 baterai yang nggak diisi, yaitu baterai quality time, Mhm. ya. Maka mungkin dia ngambeknya sebentar, sewaktu kemudian ibunya nemenin, ini tantrum nih udah mulai nangis kan, terus dia lihat ibunya nemenin 15 menit nemenin gitu ya, dia udah terisi tuh, baterai yang harusnya quality time gitu. Iya. Oke, udah beres. Mhm. Tapi ada anak juga yang ibunya lupa puji, ya seminggu nggak muji misalnya, udah nggak nemenin, udah nggak muji, kemudian udah nggak ngasih hadiah, Mhm. ya, kemudian juga dia sudah tidak dilayani, hanya mungkin cuman oke, belai-belai kayak gitu, cuman 1 kan baterainya kan, ada 4 baterai ya. Wah Mhm. ini yang lama nih, Mhm. ya, udahlah ngambek, kemudian teriak-teriak, bentur-benturin kepala, itu yang seperti itu, Oke. gitu. Maka sekarang kan karena ibu-ibu juga punya aktivitas banyak lah, kita udah nggak bisa juga melarang ibu-ibu punya aktivitas kan. Makanya saya cuma ajak ibu-ibu untuk, "Ayo yang punya anak balita nih pulang kantor, coba cek langsung, udah 5 nggak?" Kan cuma 5 doang, gitu. Please deh, ya. Karena dengan seperti itu, baterai kasih sayang mereka itu terpenuhi, terus teorinya adalah hormon yang ada di tengah tadi, di pituitary, hormon kasih sayangnya keluar terus, hormon bahagianya keluar terus, hormon nyamannya keluar. Ya, hormon senangnya keluar. Jadi buat apa dia tantrum, Ya. gitu. Mhm. Walaupun mungkin dia ada sedih, tapi karena baterainya penuh, dia bisa apalagi kemudian diajarkan oleh bundanya, ya kalau Kakak sedih ngomong ya sama Bunda ya, gitu. Dengan cara sewaktu dia sedih kita namakan, ya, "Kakak lagi sedih ya?" Karena kan anak kan belum ngerti ngomong kan, Ya. "Ya Bunda temenin aku," kan gitu. Mmm. Kan misalnya gitu ya. Iya, "Kakak kepengen Bunda temenin?" "Iya Bunda." Tapi Bunda kan mungkin harus ada yang diselesaikan dulu, terus dia sedih nangis, "Kakak sedih karena Bunda nggak nemenin." Kayak kalimat-kalimat itu untuk dia belajar, "Oh ini yang nama ini sedih nih." Ya, ya, suatu ketika dia nangis lagi tapi nangisnya marah gitu. Kita kan juga udah mulai ngerti ya, oh marah beda. "Kakak marah?" Oh dia udah tahu, oh ini namanya marah. The next-nya dia akan bilang, "Bunda," nggak perlu nangis dia, Mhm. "Bunda aku marah sama Bunda."
Jadi udah tahu emosinya itu Iya, apa ya? nah itu cara untuk mengenalkan emosi. Oke. Ya, itu konsepnya lagi, tambahan lagi di luar tadi baterai kasih itu. Mhm. Cuman karena banyaknya parenting, banyaknya cara, maka harus ada satu yang dikuasai deh. Mhm. Saya sekarang ini lagi sosialisasi yang baterai kasih sayang, Ya. karena cuma 5 kan, inget aja yang mana gitu. Paling simpel itu sih, Bu, ya. That simple banget. Iya. Nanti anaknya udah, "Anak saya udah 10 tahun Bu Isa." Ya sudah, coba perhatikan dari 5 itu apa yang paling dia sukai, itu aja setiap ketemu. Ya, Bu Isa kan anaknya 5 nih Kak, ya 4 laki 1 perempuan. Wow, hebat. Heeh. Kayak Pak Indra ya, anaknya 4 laki, bersaudara laki 4 kan. Laki-laki semua? Heeh, saya ada tambah 1 perempuan yang bungsu. Nah, setelah ngerti teori ini, itu langsung identifikasi, Mhm. ya. Anakku yang karena bapaknya Jawa, Mhm. namanya unik-unik, Lanang, Prio, Takung, Wow. Jaler. Itu artinya laki semua ya. Iya. Langsung saya walaupun ini anak-anak waktu itu udah besar loh Kak, ya kan Niki ya. Saya ngerti, Lanang ini baterainya pujian, Mmm. ya. Kenapa? Karena dari kecil dia senang muji kita duluan, bahkan muji dirinya. "Ibu, hebat nggak aku? Keren nggak aku?" Itu ciri khas anak yang baterai pertamanya pujian, atau kata-kata dukungan atau kalau bahasa, love language-nya word of affirmation kan gitu, ya. Maka sampai sekarang dia udah dokter nih, udah dokter, udah S2, saya harus muji apapun ya. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang harus, sampai udah umur 31 tahun. Wow. Untuk ngecas baterainya, ketemu tuh walaupun saya harus cari apa yang harus saya puji ya, Mhm. padahal bajunya atasnya kuning, bawahnya ijo. Wow. Saya tetap harus, wah keren tuh warna baru tuh Nak ya, gitu. Itu udah kecas baterainya, Mhm. gitu. Dan ketahuan itu di atas umur 5 tahun ya? Ketahuan itu lihat setiap harinya gitu. Oke. Waktu balita aja udah mulai kelihatan, walaupun anak 0 sampai 5 tahun harus diisi 5 baterai. Oke. Tapi udah mulai kelihatan dia sukanya apa, ya. Mhm. Anak kedua, Prio, saya ingat-ingat lagi waktu pertama kali belajar ilmu ini, karena sangat simpel, Mhm. dari kecil apa yang dia suka omongin sampai dia besar. Oh gini, "Aku aja Bu, aku aja yang anterin Ibu, aku aja yang bantuin Ibu, aku aja yang bawain tas Ibu." Nah, Melayani ya ya dia ya? itu pelayanan. Mhm. Maka kalau saya ketemu Prio, Prio juga udah dokter sekarang, ya, "Ibu mau ke mana? Aku aja yang anterin." Walaupun saya sebenarnya seneng dianterin sama yang lain, Mmm. ya, karena ini kan anak pelayan itu agak galak kan, agak tegas kan, tapi karena dia mau ngelayani, "Oke dulu, oke Nak, terima kasih ya kamu mau layanin Ibu," gitu. Nah gitu. Ya, yang ketiga, waktu. Oke, Karena quality dari time. kecil, Mhm. "Temenin aku, Ibu temenin aku," gitu aja terus. Atau saya lagi bebenah, tiba-tiba dia duduk di samping saya, ya, walaupun diam aja. Nah itu. Udah ciri khas kalau udah dewasa yang quality time itu misalnya jarak jauh, kalau nelpon video call. Nelpon video call dan berlama-lama. Itu juga kalau pasangan hidup yang quality time itu kayak gitu tuh kalau lagi LDR. Oke, wow. Ada kan pernah dengar nggak ceritanya gitu? Mhm. Walaupun mungkin suaminya lagi, kerja, Yang penting istri hidup aja ya? Nah itu tuh quality time itu. Oke. Ya. Sehingga aku tahu, oh anak ketigaku yang baterai pertamanya quality time. Sehingga kalau, dia kan lagi koas tuh, saya lagi jarak jauh, dia video dan saya lagi nggak santai-santai aja, saya nggak boleh tutup duluan. Kadang 15 menit ya, atau setengah jam. Diam-diaman aja? Dia lihat saya ngapain dan saya lihat dia ngapain juga gitu. Wow. Kalau dia jarak jauh, tapi kalau misalnya dia ada di rumah, itu pasti 15 menit dia yang ngobrol sama saya sementara saudara lain nggak ngobrol. Karena quality time, Mhm. gitu. Anak keempat, sentuhan fisik, jaler. Mhm. Setiap saya ketemu dulu waktu kecil, dia duluan meluk kan. Mhm. Kan ada tuh anak yang gitu kan. Yap. Atau ada tamu, dia juga duluan meluk atau salaman duluan. Ini pasti sentuhan fisik tuh biasanya. Ya kan? Nah, maka jaler sekarang juga udah kuliah, ke semester 6 kedokteran. Setiap ketemu pasti saya usap-usap dulu punggungnya. Mhm. Yang lain gak perlu diusap. Karena bukan baterai pertama. Ya. Malah Lanang karena baterai sentuhan fisiknya baterai kelima, dia diusap-usap geli. Yang pertama tuh, karena dia pujian. Nah, jaler usap-usap gitu. Itu udah enak tuh. Sehingga misalnya saya meminta tolong, nanti kamu begini ya Nak, ya Bu, beres Bu, siap Bu, kayak gitu. Gitu. Jadi ini berkelanjutan terus sampai bahkan dalam konsep suami istri juga gitu. Walaupun memang semua orang seneng hadiah seneng, tapi ada orang yang seneng banget kalau dikasih hadiah di setiap hari atau dihargai hadiahnya setiap hari kan gitu. Terdengarnya ketika kita bisa memenuhi baterai dan keperluannya itu lebih mudah ya Bu Mudah parenting-nya? Sehingga kita ngasih nasihat sesuatu, memberikan peraturan-peraturan, dia mau dengar. Oke. Karena nanti ada kaitannya nih otak lagi, kembali neuroparenting. Selain dia nyaman, ya batang otak di sini nih, yang dimana batang otak manusia itu yang suka ngeyel, ngambek tuh batang otak. Oke. Batang otak, fight or flight mechanism di sini batang otak atau otak reptil sebutnya. Nah, itu karena hormon nyaman keluar, si batang otak yang tegang itu relax.
Sehingga dia akhirnya nggak perlu dia ngambek, nggak perlu dia ngeyel gitu. Ya, ngejelasinnya gampang gitu. Bahkan suatu ketika misalnya kita lupa ngecas misalnya ya. Ini anak ya, anak pertama misalnya lanang, dia ledek-ledekin adiknya. Ya. Saya tuh langsung tahu, astagfirullahaladzim, pasti saya udah berapa hari nih, berapa minggu nggak puji dia nih. Ini udah tahu nih langsung. Nah, untuk negur dia itu muji dulu. Muji dulu. Dibikin happy dulu. Iya, dibikin baterainya isi dulu. Oke. Ya, kan banyak ibu, kakak ngeledek adiknya, tambah dimarahin kan? Kakak ngapain ngeledek adik ya? Kan gitu, tambah dimarahin, tambah kosong, orang baterainya kosong. Ya. Ya, maka kita isi dulu. Tapi ada tambahan teknik. Karena dia anak laki, laki-laki, otak laki tidak suka ditegur depan orang lain. Itu otak laki. Dari kecil pun Dari juga seperti kecil. itu. Sampai dia juga jadi suami. Makanya istri-istri kalau mau negur suaminya berdua aja. Jangan di depan orang lain. Batang otaknya langsung itu fight or flight mechanism. Dan harus dibikin happy dulu. Yes, ya. Jadi kayak gitu. Maka saya biasanya kalau negur anak-anak saya panggil tuh. Sini. Walaupun itu udah gak, secara pribadi kita kan kita harus manage emosi kita juga kan. Caranya manage emosi, duduk. Olah nafas. Si kita ini saya yang sebagai ibu kan. Karena pada saat kita ikut marah karena lihat si lanang ledek adiknya kan ikut marah. Itu semua ilmu kan terblokir. Iya. Karena itu kaitannya di otak lagi. Makanya relaxan lagi. Astagfirullahaladzim. Cepat enak. Kalau kita kesel sama anak 3 kali istighfar atau 3 kali tarik nafas, ilmu udah terakses lagi. Ya. 3 kali aja? 3 kali aja. Oke. Tapi kalau sama suami 9 kali. Lebih lama. Itu serius Bu? Yes. 9 kali? Saya ya. Oke, Coba bisa nanti dicoba. cek. Iya 9 kali kalau suami. Selama suami itu 3 kali masih lupa tuh ilmunya tuh. Sampai 9 kali rata-rata itu gitu. Okay. Nah akhirnya saya panggil Lana, baru ingat ilmunya. Oh ya anak laki, dia gak suka tegur orang depan orang lain walaupun itu adiknya masih kecil. Sini Lanang. Nah, kita puji dia dulu ya. Ya ibu sayang sama Lanang tuh anak hebat, puji dulu. Ya puji dulu. Baterainya udah keisi mulai kan pelan-pelan. Nah baru masuk nasihatnya ya. Kita kalau diledek itu gak enak. Perasaan kita gak enak, kita tersinggung. Ya Lanang besok-besok ya jangan ledek adik ya nak, karena adik tersinggung. Nah baru masuk tuh. Okay. Tapi puji dulu ya. Ibu sayang sama Lanang anak hebat kan gitu. Gantian misalnya anak saya yang jaler misalnya. Ya karena suatu ketika dia cubit-cubitin adiknya. Ya cubit-cubit gitu ya. Baru saya astagfirullahaladzim. Udah berapa minggu nih gak saya peluk-peluk nih. Gak saya elus-elus gitu kan. Ya nah itu kan. Nah udah panggil lagi. Jaler sini. Peluk lagi dulu. Oke. Gak usah dipuji. Peluk. Baterainya diisi dulu. Baru kita bilang. Jaler kalau dicubit tuh gak enak loh nak. Kasihan adiknya dicubit. Nah gitu. Oke. Itu makanya saya bilang teori baterai kasih yang di-charge dengan bahasa kasih sayang itu gampang banget sekarang. Akhirnya untuk apapun penyimpangan itu akhirnya bisa terhindari. Karena filosofinya adalah apabila baterai seseorang kosong maka akan membuat penyimpangan, membuat tidak aman dan tidak nyaman seseorang itu di lingkungan tersebut gitu. Dan kalau bertahun-tahun baterai ini kosong maka penyimpangannya lebih berat. Ya kena narkoba, ke LGBT, atau yang lainnya. Itu tuh. Ya. Kalau balik lagi kita tadi masalah tantrum kan salah satu akibatnya kalau misalnya baterainya tidak terisi jadi anak tantrum kan Bu? Ya, salah satunya ya. Salah satunya. Kapan kita harus concern dengan tantrum anak? Lihat dia setiap hari. Ini kita udah terapin teori ini kan. Ya. Kayaknya aku udah semuanya nih gitu ya. Kenapa dia tantrum? Terus intensitasnya juga jadi panjang padahal kita tadi sudah isi semua baterainya. Kemudian kita lihat lagi kok gak ada pencetus dia tantrum, ini ada apa nih? Nah ini baru harus bawa konsultasi lagi ke dokter anak kah, ke saraf anak kah, atau psikiater anak, ada apa nih? Apakah hormonnya kurang? Hormon secara bawah sadarnya ini di dalam tubuh, hormon dopaminnya kurang? Apakah dia batang otaknya pendek? Sehingga mungkin dia terdiagnosis autism, ya kan? Ini kan ceritanya masih 2 tahun ya ceritanya ya. Apakah ada hal lain atau tumor kah? Atau nah itu harus dibawa. Oke. Ya. Anak tantrum itu sampai usia berapa sih Bu?
Tantrum itu biasa sampai 5 tahun pun anak masih bisa tantrum kan sebetulnya ya. Ya, cuman itu tadi pada saat kita misalnya sudah mengisi baterai, kemudian kita juga sudah ngecek semua, itu insya Allah itu kalaupun ada tinggal lapar atau ngantuk kan gitu. Iya, benar. Itu lagi itu yang paling sederhana. Apalagi kalau anak ngantuk laki. udah misalnya gini ya, Kak Niki sebagai bunda, sebagai ibu punya peraturan kalau masuk kamar harus cuci kaki. Yap. Ya kan? Tapi ini anak baru pulang jalan nih, udah ngantuk, udah tidur di mobil. Sampai sini udah ngantuk-ngantuk banget ya. Dan kita suruh cuci kaki itu bisa tantrum juga. Iya. Karena laki-laki, ini anak laki ya, pusat tidurnya lebih lebar lagi dibanding anak perempuan. Sehingga kalau dia udah tidur banget, udah susah, nggak seperti anak perempuan yang karena pusat tidurnya cuman nggak ada setengahnya, masih disuruh dikasih ingatkan peraturan bahwa harus cuci kaki, masih oke anak perempuan. Anak laki udah ngantuk, udah susah. Ya, makanya saya sering juga kasih nasihat sama anak ibu-ibu yang punya anak laki, pantang nasihati anak laki dikala dia lapar banget, haus banget, ngantuk banget udah. Dan penanganan tantrumnya pun juga berbeda ya? Bu? Beda. Laki-laki Ya, dan perempuan. kalau beda kan, tinggal lihat lagi, kita kembali lagi pakai bahasa kasihnya gitu. Oke. Tapi pada saat dia masih ngamuk, ya kita paling selamatkan dulu sekeliling kitanya nih, benda-benda tajam. Kita biarkan dulu dia lepas kan beberapa menit ya, dengan jagain, jangan ada gelas di situ kan. Jangan lihat lagi kalau dia misalnya deket-deket tembok, tarik sedikit ke tengah gitu. Menghindari untuk dia tiba-tiba dia bentur-benturin kepala. Kan kadang-kadang kita nggak tahu juga muncul tantrumnya yang mana. Kan apalagi kita belum tahu teori baterai ini, atau sudah tahu pun kemarin kita lupa yang mana. Gitu kan. Tetapi secara teori emosi harus dilepaskan dulu. Oke. Dilepaskan dulu barang 15 menit paling lama gitu. Dibiarkan dulu. Iya, biarin dulu. Tapi itu tadi sewaktu dibiarkan kita juga cek kanan kirinya aman atau tidak gitu. Oke. Jadi